berbagai pikiran seputar gereja. Aha. Ya, halo semuanya. Saat ini kita mau ngobrol bersama, kita mau bicara ngobrol santai tentang TGTL atau Tata Gereja Tata Laksana. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan teman ngobrol kita, yaitu Bapak Pendeta Andreas Untung Wiono. Ya. Halo Pak Untung. Halo Mas. Ya, mungkin untuk mengawalinya kita mau sedikit, mungkin banyak yang masih bingung tentang Tata Gereja Tata Laksana. Mungkin belum semua dari kita, teman-teman dari GKJ itu paham tentang apa sih TGTL itu, gitu, apa sih Tata Gereja Tata Laksana itu gitu. Iya. Nah kalau mungkin sedikit gambarannya bahwa TGTL itu sebenarnya apa sih Pak, atau itu dibuat itu untuk apa gitu. Oke. Mas Ardi, sahabat-sahabat sekalian yang terkasih, zaman dulu, ini soal perspektif ya. Oke. Zaman dulu itu orang memaknai tata gereja itu sebagai hukum gereja. Jadi itu peraturan-peraturan gereja yang harus dipedomani oleh baik majelis gereja, komisi-komisi maupun warga gereja dalam penyelenggaraan kehidupan bergereja, dalam hidup bergereja. Jadi terutama ini majelis-majelis gereja. Kalau rapat majelis itu selalu dia bawa tata gereja. Jadi acuannya itu ya, itu kerpean itu, karena itu alat untuk pelayanan yang luar biasa penting ya. Jadi semua diukur dari hukumnya seperti apa. Hukum gereja muni ngopie gitu kan. Nah, jadi paradigma tata gereja sebagai hukum yang mengatur kehidupan bergereja. Yang saklek gitu. Ya, yang saklek. Nah, berdasarkan pengalaman ini, pengalaman hidup bergereja di lingkungan GKJ khususnya, kita melihat ada fenomena yang menarik ya, karena kehidupan bergereja itu berbeda sebenarnya dengan kehidupan bermasyarakat pada umumnya yang diatur berdasarkan aturan-aturan saklek gitu loh. Ya, kita bisa melihat sedikit perbandingannya, misalnya kenapa Tuhan Yesus dulu mengatakan bahwa peraturan itu untuk manusia, bukan manusia untuk peraturan. Hukum itu bukan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Lah nek ngono kuwi kok gereja dadi lembaga pengadilan. Nah, perspektif ini yang kemudian dikritisi dan berdasarkan penelitian itu mengatakan bahwa GKJ itu sebenarnya ada 5 atau 6 kultur besar ya. Jadi GKJ itu tidak cuma satu. Enggak cuma satu GKJ. Enggak cuma satu. GKJ itu culture-nya itu macam-macam. Ada yang Ngayogyakartan Hadiningrat. Ada yang Surakarta Hadiningrat. Ada yang Banyumasan. Banyumas, Purwokerto, Cilacap. Ini kan culture sendiri. Ya. Betul. Jogja Solo aja beda kok ya kan. Blangkone beda. Betul. Banyumas sendiri. Kemudian Semarangan. Gaya teman-teman di Semarang juga berbeda dengan di Jogja gitu kan. Kemudian ada lagi Kedu. Lah ini sebenarnya Kedu juga punya karakter sendiri. Kedu, betul. Kemudian ada lagi misalnya Ngulon lagi. Itu mulai dari Cirebon nggak ada GKJ ya. Bandung ya. Bandung ya. Bandung kemudian sampai ke Jakarta. Itu nuansa kesundaannya ada, nuansa kebetawiannya ada. Ini gereja-gereja yang berada di perkotaan. Jadi
culture-nya juga beda ya. Gereja-gereja GKJ diaspora sebenarnya ini tersebar, culture-nya berbeda. Jadi beragam budaya ini membuat kita juga harus berpikir ulang. Jadi apa sih tata gereja itu? Ya, gitu kan? Nah, kan gitu. Jadi apa karena tata dilihat dari siapa dulu gitu ya. Nah iya Perspektifnya betul, banyak, betul. Jadi betul. nggak bisa itu Lalu yang kedua ada fenomena menarik juga bahwa dekade kemarin dan sampai dengan hari ini penghargaan terhadap lokalitas, local wisdom, kebijaksanaan lokal karena culture-nya berbeda itu juga membuat tidak semua aturan gereja itu bisa disamaratakan begitu ya. Hanya yang pokok-pokok saja. Maka dari itu kalau kita melihat tata gereja yang sekarang itu tata gereja GKJ 2015 disahkannya itu kita hanya bicara tentang hakikat, fungsi, tujuan. Okay. Nah, jadi detailnya itu monggo kepada gereja-gereja untuk bisa berteologi. Lah ning kono kuwi gunane pendeta. Pendeta itu sekolah teologi, dia harus bisa menginterpretasi teks dengan konteksnya masing-masing. Berteologi itu jadi tata gereja itu bangunan yang dipakai oleh tata gereja sekarang ini adalah bukan bangunan hukum. Jadi bangunannya basisnya adalah pastoral. Jadi bukan sesuatu yang akhirnya itu yang harus saklek, yang harus pokoknya semua gereja harus sudah didikte gitu ya Pak ya. Artinya, iya, tetapi ada kreativitas teologi di dalamnya. Gitu. Lah itu gunane para teolog di situ. Ane para teolog ra gelem berteologi, maunya cuma lihat kerpean ya ora bener. Gaweane mayar. Oke, tadi terus ya, bukan hukum tapi pastoral. Pastoral seperti apa? Atau pastoral yang bagaimana sih Pak itu? Ini pendekatan pastoral itu yang kemudian kita sebut pastoral transformatif. Oke. Ya. Mungkin kita semua sudah banyak mendengar tentang pastoral transformatif lah. Kita mau kulik lebih jauh. Monggo Pak. Sebenarnya kata pastoral itu automatically pasti transformatif. Pada katanya sendiri ya. Pada dasarnya kata pastoral itu pasti transformatif. Karena pastoral itu kan memberdayakan orang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan firman Tuhan kan gitu. Betul. Jadi pastoral transformatif itu pastoral pasti transformatif. Tapi kata transformatif itu sebenarnya menegaskan. Jadi tujuan dari TGTL yang pastoral itu adalah mentransformasi. Mentransformasi apa? Mentransformasi gereja, mentransformasi warga gereja sendiri. Bahkan juga mentransformasi masyarakat. Karena panggilan gereja kan sampai ke sana. Bagaimana melakukan karya pastoral ya. Karya pastoral gereja yang mentransformasi, yang mengubah gitu. Nah ini mungkin akan lebih menarik nanti bicaranya. Tapi ternyata kita satu hal yang baru bahwa mungkin kita selama ini berpikir bahwa pastoral itu ya hanya sesuatu ketika kita ada masalah, kemudian kita pastoral dan mungkin hanya terkesan konseling gitu nggih. Tapi itu dipahami sebagai pastoral ya. Pastoral itu ya sebagai kita punya masalah terus kita datang pastoral, kemudian masalah kita selesai atau diselesaikan atau dibincangkan gitu. Ternyata ada hal yang baru bahwa pastoral itu ternyata sifatnya sudah transformatif duluan. Dan adanya pastoral transformatif itu semakin penegasan gitu nggih. Penegasan. Jadi berarti apakah kalau begitu jika TGTL tadi bukan sebagai dasarnya bukan dilihat sebagai hukum tetapi sebagai bentuk kreativitas, apakah itu kemudian perannya TGTL itu seperti apa? Apakah kemudian bisa dibuat seenaknya atau dipakai kemudian sak senengku saiki karena kita kan fungsinya pastoral transformatif gitu. Itu gimana kita memaknainya, Pak? Iya. Kata pastoral transformatif itu terlalu sempit ya kalau hanya dimaknai sebagai sebuah konseling. Orang datang konsultasi atau
Ini istilahnya juga pastoral sebenarnya. Wah, mau suwan Pak Pendeta, nopo pastoral. Wah, Nah, iya. Pak Pendeta teng pundi? Baru Pastoral. Ya kan? Padahal pengertian pastoral transformatif saya menyebut Oke. karya pastoral. Hmm. Ya, gereja pada dasarnya melakukan fungsinya, yaitu melakukan fungsi pastoral. Ya, kepada siapa tadi? Kepada warganya, kepada masyarakatnya, karena itu panggilan penggembalaan ya. Nah, apa tadi pertanyaannya? Kalau misalkan ini terus kemudian dilihat karena hukum kan mungkin ditaati, kita harus taat ini semuanya. Jadi kita tidak boleh seenaknya gitu. Tapi kemudian karena ini pastoral transformatif ya wes digawe sak penake wae gitu. Nah, itu. Tentu tidak begitu ya. Ada patokan-patokan dalam melakukan karya pastoral. Sederhananya misalnya gini, kita berangkat dari pemahaman dulu mengenai gereja misalnya gitu ya. Nah. Tugas dan panggilan gereja. Ya, ini yang kemudian menyebabkan ada istilah karya pastoral ya. Yeah. Tugas dan panggilan gereja itu sebenarnya tugasnya hanya satu, gereja itu. Tugasnya satu. Sebenarnya tugas panggilan gereja itu hanya satu. Apa? Memberitakan penyelamatan Allah. Wah, ini karya besar dari Allah yang mengasihi manusia dan menyelamatkan manusia. Direwangi itu ya. Hadir dalam rupa insan, ya, mengosongkan diri ya. Apa istilahnya Mas? Teologi kenosis itu. Wah. Sampai sedemikiannya kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Ya kan? Ini mendasari gereja dalam melakukan karya pastoralnya. Karya pastoral itu dinyatakan dalam bentuk apa? Memberitakan karya penyelamatan Allah. Bahwa di dalam Allah ada kasih. Bahwa kasih itu memulihkan. Ya. Bahwa kasih Allah itu dimaksudkan supaya hidup manusia dan dunia semesta termasuk lingkungan ini dipulihkan kembali sesuai dengan kalau manusia ya martabat kemanusiaannya. Atau kalau ini alam sesuai dengan ketika Allah menciptakan alam ini. Nah, panggilan mewartakan kasih penyelamatan Allah inilah yang kemudian sebenarnya menjadi panggilan besar, bahkan tadi saya sebut eka tugas. Hanya tunggal saja itu. Tunggal. Satu, nah, konsekuensi dari tugas panggilan gereja untuk memberitakan penyelamatan Allah, gereja sendiri sebagai institusi wajib memelihara iman supaya gereja baik itu sebagai institusi maupun gereja dalam arti warga gereja mampu memberitakan penyelamatan Allah. Yeah. Jadi kalau di PPA disebut dua. Yeah. Tugas panggilan gereja itu nomor 1 memelihara iman, nomor 2 memberitakan penyelamatan Allah kan gitu bunyinya. Gitu ya. Betul, jadi sebenarnya yang terjadi adalah tugasnya sebenarnya hanya satu. Memelihara itu konsekuensi logis supaya tugas yang satu ini bisa dijalankan gitu ya, nah, dua-duanya ini membutuhkan tindakan pastoral. Nah, tindakan pastoral dimaksud adalah bertujuan untuk apa? Untuk menyelamatkan. Nah, contoh konkret gini. Zaman dulu kalau ada warga jatuh ke dalam dosa. Nah, majelis dalam rapat langsung menawi mekaten pamerdi. Ya kan? Betul. Nah, mungkin sekarang juga banyak majelis-majelis yang begitu. Ya. Pikirannya pokoknya dosa pamerdi. Nah, itu kalau orang berpikir dalam perspektif hukum. Ngadili sik. Perspektif pastoral transformatif itu tidak begitu. Ada orang bersalah. Mbuh apa wae salahe.
ada orang melakukan kesalahan, apa yang pertama-tama harus dipikirkan? Yang harus dipikirkan pertama-tama adalah bagaimana caranya menyelamatkan dia. Bagaimana caranya pertama-tama menyelamatkan. Iya. Kemudian yang kedua memulihkan. Pemulihan. Nah, jadi kalau ada orang jatuh dalam dosa, yang pertama dibahas adalah piye ngerangkul. Bukan piye menghukum. Oke. Piye ngerangkul, kemudian piye. Bagaimana caranya mendampingi dia supaya mengalami proses pemulihan. Bahwa endingnya adalah sampai ke pertobatan, puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Begitu juga dalam pastoral keluar ya. Artinya Kesaksian ini tadi, pewartaan tadi, mewartakan penyelamatan Keselamatan Allah itu Allah, ya kan. penyelamatan Bagaimana Allah. dengan pastoral? Sama prinsipnya. Gereja dikuyo-kuyo misalnya, orang ini sindrom minoritas biasanya begitu kan. Merasa dikuyo-kuyo. Merasa dikuyo-kuyo. Nah itu pertanyaan pastoral transformatifnya lah, apa yang bisa dilakukan? Bukan kemudian bicaranya bales atau mengadili, tetapi bagaimana caranya supaya masyarakat itu istilahnya selamat sih. Oke. Baru setelah itu pulih pemulihan. Baru setelah itu mengajak untuk bertransformasi, berubah cara pandangnya. Supaya tidak lagi menjadi orang-orang yang seneng uyo-uyo kancane. Sebenarnya bukan hanya orang yang di luar gereja yang uyo-uyo gereja, kadang-kadang gereja juga gitu kok. Wah, nguyo-uyo. Disadari atau tidak kadang. Disadari atau tidak. Lah apa ku imbo kuwi mengko. Iya, jadi pastoral transformatif ini lebih pada apa nggih? Frame berpikir kita gitu ya, bahwa ketika gampangannya tadi ketika kita masuk pada tugas panggilan gereja, yaitu pada kesaksian tadi sebagai tugas, satu tugas gitu ya, eka tugas gereja yaitu mewartakan penyelamatan Allah tadi, dan itu konsekuensi logisnya adalah pemeliharaan iman. Dengan frame-nya adalah tadi bukan menghukum, piye caranya kalau ada orang sing salah kudu dihukum dan kita bingung, oh ini kudu rento iki gitu kan hukuman. Tapi ini lebih pada bagaimana untuk memulihkan mereka. Nah itu kita masuk dalam tugas panggilan gereja tadi. Nah kalau secara konkret, kalau mungkin dalam tugas panggilan pemeliharaan iman mungkin kita sudah lebih banyak paham nih. Artinya bahwa kita harus dalam ibadah, apapun itu gitu, itu masuk dalam pemeliharaan iman. Nah kalau sebenarnya yang tadi tugas utama gereja, yang pewartaan tadi, sebenarnya apa sih yang bisa gereja lakukan atau kita sebagai teman-teman GKJ ini bisa lakukan untuk mewujudkan ini, mewujudkan secara konkret ini, apa sih yang bisa kita lakukan di dalam upaya untuk mewartakan penyelamatan Allah ini sendiri? Iya, lah ini kalau gereja itu tidak concern dan tidak fokus pada tugas panggilannya, yaitu eka tugas, ya saya menyebutnya begitu ya. Okay. Atau hanya tak balik, atau kalau gereja itu hanya ngurusi ibadah, itu sebenarnya dia kehilangan fungsinya sebagai gereja. Nah, oleh karena itu ketika saya ditanya, apa sih yang harus dilakukan oleh gereja dalam rangka pewartaan itu? Ya. Yang harus dilakukan oleh gereja, mari coba kita lebih dalam lagi dulu. Memahami hakikat gereja tadi. Oke, kita lari dulu ke hakikat dulu ya. Mesti kembali dulu ke situ. Jadi gini, dulu itu gereja itu hanya dideskripsikan sebagai patunggilan, persekutuan orang percaya. Ya. Tidak salah. Tidak salah. Gereja memang persekutuan orang percaya. Betul. Panjenengan sederek patunggilan.
Panjenengan sederek ketemu ning bis, ketemu ning sepur, kita Kristen saudara. sederek patunggilan gitu. Saudara di dalam Tuhan. Iya, gitu. saudara dalam Tuhan. Wah. Iya. Nah ini dulu orang memahami gereja sebatas itu. Oke. Tapi GKJ kemudian Mm-mm. dalam kajiannya Oke. menemukan ini deskripsi gereja yang dipahami oleh GKJ tidaklah bersifat tunggal. Oh. Nah, karena apa? Macam-macam Mas. Ini tahun 2013 ya misalnya. Oke. Kita mendapat ada 12 deskripsi. Tambah 1 kemarin gereja digital. Ini nanti. Misalnya gini, saya ambil contoh dari 12 deskripsi ini. Pertama, gereja adalah persekutuan orang percaya. Itu dari kata bahasa Portugis igreja itu ya. Iya. Nah, kemudian di suatu tempat, ya kaya wae dhewe ini di dalam gedung gereja beribadah dan sebagainya. Nah, itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua, kajian GKJ ini 2013. Gereja adalah gerakan kerajaan Allah. Ini luar biasa. Karena gerakan itu berarti ada sebuah kesadaran ya. Kesadaran yang membuat gereja baik sebagai institusi atau lembaga maupun warga gerejanya itu bergerak melakukan sesuatu itu, melakukan sesuatu. Gerakan kerajaan Allah. Nah, nanti lebih dalam lagi, apa sih itu? Perjuangan dalam gerakan kerajaan Allah. Gitu lah itu kan. Betul, karena mungkin kalau perjuangan gerakan kerajaan Allah itu mungkin abstrak gitu ya. Abstrak sekali lah. Allah menghendaki sebenarnya, ini kerajaan Allah, konsep kerajaan Allah itu. Allah itu sebenarnya menghendaki kehidupan kita itu tadi dipulihkan ya. Oke. Manusia kembali kepada martabatnya sebagai manusia. Seperti ketika manusia diciptakan sesuai dengan gambarnya. Ya. Apa itu gerakan kerajaan Allah? Mempersaksikan damai sejahtera. Jadi orang Kristen, gereja wajib ya, memberitakan, menyaksikan, mengupayakan. Nah ini sebagai gerakan kan, dia harus mengupayakan terwujudnya kehidupan yang damai dan sejahtera. Seperti tadi misalnya, kalau Anda dibenci, ojo balas membenci. Lah itu kan sebenarnya ajaran Yesus, value basisnya. Ya, kalau ditampar pipimu yang kanan, berikan yang kiri. Berikan gitu ya. remuk sampai Anda. Ngajak remuk. Ngajak remuk. Tetapi itu intinya adalah ojo bales. Renungkan dulu piye carane membuat orang itu sadar. Gitu kan? Gitu. Mempersaksikan damai sejahtera. Damai. Sejahtera itu apa? Sejahtera itu yo lahir yo batin. Orang miskin. Lah nek miskin yo susah, aku tahu dadi wong miskin Mas Ardi. Dadi wong miskin yo. Bukan berarti sekarang kaya ya. Enggak. Berkecukupan itu puji Tuhan lah pokoknya kecukupan itu kan. Nah, jadi mewujudkan damai dan sejahtera. Ya artinya lahir batin. Tugas panggilan gereja mengupayakan bahkan sampai kepada pemberdayaan ekonomi jemaat itu juga bagian dari pewartaan penyelamatan Allah. Tuhan itu menyelamatkan kita semuanya. Menyelamatkan Anda, ora peduli agamamu apa, sukumu apa, desamu ngendi gitu ya. Tetapi gereja wajib itu mengupayakan itu. Maka ini konsekuensinya. Para pendeta GKJ mestinya juga paham itu. Ning desa ya kudu paham pertanian, peternakan. Supaya dia khotbahnya itu bukan khotbah di mimbar langsung saja gitu ya. Relevan dengan hidupnya Relevan langsung gitu dengan ya. hidupnya lah. Gitu Itu ya. kalau ditarik ke belakang lagi ke dalam sejarah gereja Gereformit. Gereja Gereformit itu gereja GKJ warisan gereja mewarisi tradisi Gereformit. Dulu di Belanda gereja reformasi itu pecah menjadi dua. Menjadi gereja Hervorm dan gereja Gereform. Gereform dan Gereform. Nah, mengapa pecah? Karena dulu pendeta itu dibayar oleh negara.
Nah, penak kan? Makmur. Enak kan? Enak toh? Tak gendong. Enak Mau toh? jadi pada pendeta. Nah, tapi efeknya Mas, efeknya apa? Efeknya ketika pendeta dibayar oleh negara, si pendeta itu lalu tidak punya ikatan secara emosional yang kuat dengan jemaatnya. Karena itu gereja reformit mengambil keputusan. Gereja reformit tidak mau nek pendetanya dibayar oleh negara. Karena ketika pendetanya dibayar oleh negara, fungsi kenabian gereja melalui pendetanya, berpikirnya, khotbah-khotbahnya, Sudah berbeda tidak pasti. berani ngeritik pemerintah. Karena punya keterikatan Punya itu. iya, dan ikatan dengan jemaatnya juga kurang. Iya. Efek lebih lanjutnya adalah gereja reformit ini karena itu harus memperjuangkan damai sejahtera. Karena hidupnya pendeta dan keluarga itu dari gereja, maka disebut bukan gaji. Pendeta tidak pernah menerima gaji, biaya hidup. Nah ini karena biaya hidup itu dari gereja, maka konsekuensinya pendeta juga harus memikirkan warga gerejanya. Supaya dia juga bisa menghidupi gereja dan sebagiannya juga menghidupi pendeta itu sendiri. Maka mulailah para pendeta tradisi gereja reform itu pendeta-pendetanya ya orang mau sinau teologi tok. Sinau pertanian, sinau perikanan, sinau macam-macam. Kalau sekarang nggak perlu ya sinau bisnis digital no. Wah. Supaya bisa ngajari anak-anak muda. Bagaimana Anda bisa mandiri, orang jaluk karo wong tuane terus. Gitu. Kan bangga ya kalau bisa jajan dengan uang hasil sendiri kan. Biasanya gitu. minta orang tua sekarang bisa beli pulsa sendiri. Orang ngerasa. Beli kuota itu sendiri. tugas pertama dalam gerakan ya sebagai gerakan mempersaksikan damai sejahtera. Lalu memperjuangkan keadilan. Lah ini yang lemah. Mana pernah kita melihat ada gerakan GKJ memperjuangkan misalnya ada masyarakat tertentu yang tertindas. Aku ora tahu bro ki ana wong-wong GKJ do melok. Secara berani gitu. Memperbarui kehidupan moral etis demi terwujudnya masyarakat yang beradab. Melakukan pelayanan cinta kasih, mempersaksikan pengalaman keselamatan yang diterima berdasarkan penyataan Allah dalam Yesus dengan keterbukaan untuk supaya orang lain mendengar. Nah, perkara menerima atau tidak ora penting. Nah, tetapi tugas kita mempersaksikan. Nah, kira-kira seperti itu Mas. Jadi sebagai sebuah gerakan loh itu tadi baru 2 ya kan? Baru 2 deskripsi itu. Masih ada 9 lagi berarti ya. Wah, sih 9 meneh wis 11 lagi berarti. Ya, berarti dengan banyaknya bentuk atau hakikat atau pemahaman bisa dibilang sebagai pemahaman eklesiologi berarti bahwa gereja itu dipahami sebagai ini, sebagai itu begitu. Dan apa sih sebenarnya kalau kita mungkin mundur sedikit saja bahwa apa sih Pak kemudian yang melatar belakangi bahwa akhirnya konsep teologinya atau konsep eklesiologinya GKJ itu jadi banyak sekali. Yang tadinya mungkin orang berpikir bahwa gereja itu apa? Gereja itu patunggilan atau persekutuan orang percaya. Tapi kemudian bisa berkembang jadi 13 bahkan yang terakhir kita kenal eklesiologi digital atau gereja digital gitu ya. Itu sebenarnya ketika apa sih yang melatar belakangi atau kenapa itu bisa terbentuk sampai 13 deskripsi itu? Karena ini tahun 90-an tahun 80-an sekian tepatnya itu kita mengembangkan apa yang disebut kemandirian teologi. Kalau di lingkungan PGI ada 5 dokumen kesaksian dulu ya. Dokumen kesaksian. Salah satunya itu kemandirian teologi. Kita bukan gereja Eropa, kita bukan gereja Amerika, tetapi gereja di Indonesia. Jawa khususnya kalau itu GKJ ya. Spesifiknya jadi, Jawa gitu ya. Iya, jadi kontekstualisasi itu yang membuat kita harus mendeskripsikan sendiri. Gereja itu apa? Loh menarik Mas. Sebab nanti pada deskripsi ke-12 itu justru sumbangan dari teman-teman kita Pak Kiai dari Solo ini. Oh oke. Menarik banget. Coba ini yang ke-12 langsung dulu ya.
Gereja adalah persekutuan umat. Ke-11 bukan 11, ke-12. ya. Oke. Gereja itu komunitas sekaligus institusi lembaga yang keberadaannya mesti bisa dirasakan oleh lingkungan sekitar. Ini Pak Kiai loh yang ngendika loh ya. Lalu gereja dalam hal ini GKJ kata Pak Kiai adalah gabungan antara iman, keyakinan, Yeah. Islam atau aplikasi. Jadi Islam itu bukan dalam arti Agama agama, gitu ya. tapi Islam sebagai sebuah laku. Ya. Laku hidup. Ya, gitu jadi ya. ini ada orang mendeskripsikan gereja itu Islam. Menarik ya. Menarik sekali. Menarik sekali ini. Artinya lakunya. Lakunya yang kalau Islam kan dari kata shin, lam dan mim bahasa Arab. Shalima, shalim, shalom, salam. Salam, Nah, damai. Betul. Lakunya jadi damai. Lalu dan ihsan atau tasawuf, filsafat ya. Dan akhlak. Perilaku. Jadi mengapa deskripsinya begitu banyak? Loh, kita juga perlu mendengar kok dari orang lain. Yang Anda lihat praktek bergereja kita selama ini seperti ini. Kita bergaul dengan teman-teman kita Muslim. Menurut Anda apa sih gereja itu? Deskripsi muncul. Deskripsi ini. Oh iya ya. Iya ya. Ternyata pikiran orang lain yang membaca kita. Seperti itu. Jadi dari refleksi Dari orang luar malahan. Betul. Gitu. Jadi ini gereja yang deskripsi-deskripsi yang ada ya di lapangan. Bukan hanya dari orang Kristen sendiri, tapi juga orang lain. Okay. Ya. Selain itu tadi ada ini dari seorang ahli PAK, pendidikan agama Kristen ya. Mendeskripsikan gereja menarik lagi. Gereja itu apa? Komunitas pembelajar. No. Oke. Dasarnya apa? Lah niku entene gereja ini kan mulai dari murid-muridnya Gusti Yesus yang terus ngumpul. belajar gitu ya. Terus belajar. Jadi kalau hidup bergereja di dalam gereja Anda ada orang yang salah. Mbuh kuwi dalam satu komisi salah. PA salah. Atau bahkan pendetane khotbah salah. Ya. Okay. Pendekatan pastoral. Ya, pastoral. betul. Jangan buru-buru atau jangan senang lebih dulu menghakimi. Okay. Ya. Yang perlu kita lakukan, yang pertama kita menyadari gereja itu komunitas pembelajar. Murid-muridnya Gusti Yesus kan biyen yo akeh salahe. Wingi khotbah-khotbah tentang Petrus segala macam. Kayak yo akeh salahe. Jadi ada proses belajar bersama. Itu sebabnya kita mengedepankan aspek pastoralnya ketimbang tata gereja tata laksana sebagai sebuah Hukum, gitu. alat untuk ngadili. Betul. Nah, belum lagi yang lain Mas. Deskripsi yang lain banyak sekali. Iya. Nah itu dari banyak sekali itu, wah ini satu hal yang menarik sebenarnya. Kalau dilihat bahwa dari 5 dokumen keesaan tadi salah satunya adalah kemandirian berteologi. Berarti GKJ ini salah satu gereja atau mungkin tidak banyak mungkin atau setidaknya salah satu gereja yang sudah selangkah maju untuk bisa mendeskripsikan dirinya, bahkan bukan hanya dari GKJ itu sendiri, tapi bahkan dari orang lain yang mendeskripsikan tentang GKJ. Wah itu kebanggaan GKJ. Bangga jadi GKJ. Iya, banggalah Bangga jadi GKJ. gitu. Dengan segala kerendahan hati ya, Iya, bahwa betul. ini memang dibutuhkan. Ya. Jadi perubahan cara berpikir ini memang kita sadari sendiri. Gereja sebagai sebuah komunitas yang tidak luput dari cacat dan celah atau bahasa pokok-pokok ajarannya itu manusia itu termasuk gereja memiliki cedera manusiawi. Loh ini kesadaran keberdosaan. Kesadaran bahwa manusia termasuk gereja karena di dalamnya adalah orang-orang yang cedera, maka tidak boleh sombong.
GKJ nomor 1 enggak. Iya, betul. Enggak. Gereja lain yang nomor 1 banyak. Maka dari itu kemudian nanti ketika kita bicara tentang pokok-pokok ajarannya misalnya. Karena ini bagian ya dari situ. Kita harus menganggap gereja lain bahkan agama lain. Ya. Ya. Kita juga perlu belajar dari mereka. Itu. Jadi hanya dengan cara itu maka transformasi itu akan bisa terjadi. Orang yang tidak mau belajar termasuk gereja mandek itu proses transformasi. Stagnan saja di situ. Stagnan dia. Yo ngono-ngono kuwi wae. Oke. Iya. Nah, ini menarik juga. Saya sambil ngopi ya Mas. Silakan Pak. Ini Silakan dinikmati. dicepai Diseruput kopi kopi. gitu ya. Ya ini menarik bahwa ketika kita berbicara tadi tentang banyak sekali hakikatnya. Mungkin kalau kita akan kupas satu-satu gitu mungkin akan panjang sekali. Nah, mungkin nanti akan ada episode berikutnya yang kita fokus mengupas per poin-poin apa saja hasilnya pasti akan menarik gitu. Tapi tadi setidaknya yang disampaikan oleh Pak Untung tadi bahwa salah satu yang menarik adalah GKJ itu atau mendeskripsikan gereja sebagai komunitas pembelajar. Artinya yang terus belajar, terus memperbaharui diri begitu ya. Jadi antara GKJ tahun 90 pasti akan berbeda dengan sekarang dan harusnya berbeda begitu ya. Nah, berarti ini juga menjadi sebagai satu kesadaran gereja, tetapi juga sekaligus menjadi tugas gereja juga ya. Kalau tadi kita kaitkan dengan pewartaan tadi nggih, Pak nggih, bahwa kalau namanya pewartaan itu kan konteksnya terus berubah. Berarti harusnya bahwa apa yang dilakukan gereja itu juga harus belajar dari konteks sehingga outputnya atau bentuk pewartaannya itu akan beragam gitu ya, akan terus meningkat gitu ya Pak. Betul. Nah, jadi gini, misalnya ini konteks kekinian GKJ atau bukan hanya GKJ, ini konteks semua kekinian, gereja gitu ya. Semua gereja ya. Betul. Bahkan ini semua agama sekarang. Kalau kita ngomong agama kan semua agama lain menghadapi gitu. Konteks dunia digital misalnya gitu ya. Konteks dunia digital. Lebih khusus lagi nih kemarin di situasi pandemi itu ya. Lah nek kita tidak mau berubah dan tidak mau belajar. Betapa sedihnya ya. Saya ingat itu akhir Februari pandemi 2020 ya. Ya, 2020. Itu kemudian muncul istilahnya waktu itu apa ya, belum PPKM waktu itu saya lupa. Waduh, lockdown itu ya. Iya, istilah awalnya lockdown ya. Lockdown itu ya. Waduh, warga ora oleh ning gereja lanjut kepiye? Betul. Pertanyaan paling dekat adalah dawuhe Gusti. Perintah Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. Nah, misalnya gitu ya. Gerejanya rapi ya gitu. Apa gereja tutup? Anda pernah berpikir bahwa gereja akan tutup karena pandemi? Lah ini dia ya kan? Betul. Lah, zaman dulu lagi ketika terancam orang-orang percaya itu komunitas pembelajar itu podo ngumpet. Maka ada kata kombi kan. Ya, betul. Tempat pengumpetan. Tempat pengumpetan. Ya itu konteks dulu. Lah konteks sekarang. Ketika terancam oleh situasi pandemi, opo yo gereja mau tutup. Ya. Nah itu dia. Maka memeras otak bagaimana caranya gereja tetap buka. Kita bisa melewati tembok-tembok dan pagar gereja kita dengan teknologi. Ya kan? Halo. Kayak apa mah? Itu misalnya gitu kan? Kita bisa kok. Padahal yang satu di sini, gitu yang satu di sana gitu kan. Gitu. Itu bisa. Ruang sudah bisa kita lintasi. Manusia masa kini bisa melintasi ruang. Meskipun melintasi waktu belum. Ya, betul. Nah, itu sebabnya nanti ada pilihan. Apakah live streaming atau mau siaran tunda gitu.
gitu. Oke. Lah kalau siaran tunda berarti sudah lewat waktunya. Ya, betul. Ya kan? Nah, supaya tetap pada posisi tidak melintasi Waktu tadi. ya, Berbeda waktu gitu tidak ya. berbeda waktu, ya live streaming itu satu-satu. Piye carane? Usahakan. Lah gereja ora duwe kamera, tuku. Ora duwe duit, utang. Ya kan? Ini Orang nyata dan konkret Oh, ini. ya, betul lah, gereja nek ora wani ngono Realistis ini, kuwi. Nah. betul. Ora wani ngono kuwi piye? Ini bagian dari tanggung jawab kita untuk melayani jemaat. Tetapi pada saat yang sama kok membuka mata. Oh, ini gereja di ruang publik sekarang. Ya. Siapa saja bisa mendengar Melihat, khotbahnya iya, Mas betul. Ardi gitu kan. Gitu. Gantengnya. Iya loh gitu. Wah, Ini. kuat baik. Ngopi sih, Pak. Bisa gitu. Ya gitu kan. Artinya apa? Ketika gereja sudah berada di ruang publik, khotbah-khotbah kita juga akan hati-hati kok. Ya. Terukur kok. Karena ini yang mendengar bukannya. Nah, ini lalu berefleksi sekarang, apa maksud Tuhan dengan pandemi ini? Oh, kita belajar. Kita belajar. Oh, salah satu poin pentingnya adalah gereja digital, gereja di ruang publik ini memberi sesuatu yang baru. Ya, bahwa gereja harus belajar bicara kepada orang lain dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, karena itu mestinya ibadah-ibadah yang berada di ruang publik kayak gini mestinya juga harus didesain sedemikian rupa, karena ini publiknya bukan orang yang ada di dalam gereja ini saja, tetapi di luar sono. Nah, itu proses belajar, komunitas yang belajar. Tadinya orang menganggap, "Was, ora koyo nek ning." Lah iya, rasane beda rasane gitu. beda. Lah iya betul. Semua ada kelebihan dan Iya, betul. kekurangannya. Gereja di ruang publik, gereja digital itu konteks baru justru memberi sesuatu yang baru. Meskipun ada kekurangannya, tidak seperti yang nek kepingin koyo ya teko ning gereja wae iki dilungkas meneh wis mudah-mudahan ya Iya, betul. rampung pandemi. Iya. Tapi apa gereja digital mau berhenti? Saya yakin tidak. Karena Karena kita telah menemukan Betul. ruang baru. Karena digitalnya akan terus berjalan gitu ya. Akan tetap berjalan. Ya, buah tinggal dari kita pembelajaran. PR kita gereja adalah kita mau melangkah ke sana atau tidak gitu Ah. ya. Gitu ya. Mau melanjutkan atau tidak ini. Iya, gitu. iya. Iya, kita tadi ini udah bicara dengan sangat banyak hal ini. Banyak hal yang mungkin dari mulai tadi kita bicara soal TGTL, apa sih dasarnya, penggeraknya apa, kita bicara soal hakikat, bahkan juga kita bicara soal ada eka tugas yang pada dasarnya itu, eka sebenarnya itu pewartaan penyelamatan Allah tadi. Nah mungkin yang terakhir nih Pak sebelum kita tutup, karena sudah sangat panjang ternyata gitu ya. Gak kerasa kita sudah panjang. Terakhir, tentang atau tujuan gereja sendiri atau tujuan GKJ sendiri. Arahnya itu dengan adanya hakikat tadi, dengan adanya deskripsi eklesiologi yang bahkan ada 13 poin tadi, juga ada eka tugas yang pewartaan keselamatan tadi. Tujuan GKJ itu sebenarnya mau ke arah mana sih Pak? Atau sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan pokok GKJ itu? Iya. Jadi fungsi gereja itu kan memuliakan Allah. Sudah diselamatkan oleh Allah sedemikian rupa tadi saya jelaskan di depan. Terus opo sing kudu dilakoni oleh gereja? Oke. Gereja itu rekan sekerja, bahkan ya jane ora patus nek dianggap rekan. Kalau saya merasa sebenarnya kalau kita dianggap rekan sekerja itu terlalu tinggi sebenarnya. Terlalu tidak layak kita. Terlalu tidak layak. Tetapi Tuhan memakai gereja, baik dalam arti institusi atau lembaga maupun orang-orangnya ini, sebagai kawan sekerja. Untuk apa? Bukan untuk Allah sendiri, ya tadi untuk damai sejahtera, untuk keselamatan bahasa gerejanya. Nah, jadi dengan cara seperti itu
dengan gereja melakukan karya pastoral semacam itu, maka sesungguhnya gereja sedang merespon tindakan penyelamatan Allah itu dalam bentuk karya pastoral. Oke. Jadi kalau begitu apa fungsi gereja? Fungsi gereja memuliakan Allah. Caranya seperti tadi, melakukan tindakan-tindakan pastoral atau tadi bahkan gerakan ya. Gerakan Kerajaan Allah itu sehingga apa yang dikehendaki oleh Allah itu terwujud di bumi. Kan doa Bapa kaminya bunyinya begitu. Ya. Di bumi kerajaanmu gitu datanglah kerajaanmu Jadilah di bumi. Ya, seperti di surga. surga. Jadi orang mau ngimpi rono ning Ya. ini. Ning donya ya. Hidupnya Lalu di bumi. tujuannya ngopo? Tujuannya tadi fungsinya kan itu Mm-mm. supaya keselamatan manusia itu, keselamatan bumi ini termasuk alam ini atau lingkungan ini. Saya senang sekali masuk ke kompleks gereja tadi melihat banyak tanaman ya. Waduh gereja-gereja sing kabeh lemah dintuake dienggo orang Bangunan. tandurane blas. Kayak itu gimana? Bahkan saya misalnya menggerakkan bikin rumah tani misalnya. Rumah tani itu apa sih? Itu ide dasarnya sederhana. Setiap rumah orang Kristen sepatutnya ada tanaman. Oke. Bukti bahwa ia mencintai. Dia merespon penyelamatan Allah melalui tindakan kecil. Tetap ono tanduran. Dengan ada tanaman itu, oksigen akan tetap. Orang ono sepirone, tetapi itu sekedar simbol bukti. Jadi apa tujuannya? Tujuan gereja, tujuan GKJ. Selamat kabehane. Oke. Selamat dunyane, selamat ngakirate. Kan gitu. Selamat di surga dan di bumi. Bahasa Alkitabnya ya sampai kepada keselamatan sempurna. Kesempurnaan keselamatan. Sempurnaan ini ya. keselamatan. Oke. Ya kira-kira begitu Mas Ya, Ardi. ini berarti GKJ ini kita sebagai GKJ itu juga punya kita harus menyamakan satu tujuan yang sama nggih. Artinya bahwa keselamatan untuk semua makhluk bahkan ya Pak ya. Semua makhluk bukan hanya kita manusia saja, bahkan tadi mengambil contoh bahwa orang Kristen itu harus ono tanduran nih gitu. Setidaknya duwe satu tanduran. Tiap rumah ya Tiap mesti rumah ono. ya. Bayangkan satu rumah punya satu tanduran gitu ya. Wis lumayan. Terus lumayan ya. Nah itu berarti ada satu karya yang mau kita bersama kerjakan atau kita wartakan. Bahkan bukan hanya mewartakan keselamatan atau penyelamatan Allah itu kepada sesama manusia, lain agama, bahkan juga dengan segala makhluk hidup termasuk tanaman, tumbuhan dan juga binatang-binatang begitu ya. Iya, Pokoknya betul. semuanya kita harus mewartakan kepada semua makhluk itu. Oke, iya. Mungkin sudah cukup panjang ini Pak Untung. Terima kasih banyak untuk sharing untuk kita ngobrol-ngobrolnya. Semoga dengan obrolan kita saat ini banyak teman-teman yang semakin paham lagi. Yang kemarin sudah paham bisa semakin paham lagi. Semakin diingatkan lagi tentang apa sih hakikat gereja atau hakikat GKJ itu apa. Terus GKJ itu mau bergerak ke arah mana dan GKJ itu sebenarnya opo dan seperti apa sih. Nah, semoga obrolan kita saat ini bisa membantu kita semua untuk semakin bisa memahami itu. Terima kasih Pak Untung Sama-sama untuk Mas Ardi. obrolannya, Terima kasih semuanya. untuk Nggih, semoga bermanfaat. ini semoga bisa bermanfaat. Oke begitu sobat-sobat GKJ, ya mungkin obrolan kita akhiri sampai di sini dan jika kita mungkin akan ketemu lagi dan semoga kita bisa ketemu lagi nanti di seri-seri selanjutnya dan mungkin akan mempertajam lagi obrolan tadi mungkin hanya sedikit-sedikit saja tadi baruan. Nah mungkin akan mempertajam lagi dengan episode yang selanjutnya dan sampai jumpa. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ngopi seger, ngobrol ke pikiran seputar gereja. Aha.